Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil azid wal jilal, wasi'ul karami 'izamul afdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usu la tatimma min makarimal akhlaqil fadli ala kaffatul makhluqat. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayatul munafiqin salasan idza haddasa kadzaba wa idza wa'ada akhrafa wa idza taminna 'amma wa khana. Sadaqallahul azim wal ma'na wallahu a'lam bi muradih. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat beserta salam semoga selalu terlimpah curah dan keharibaan baginda alam yang mulia, Nabi agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Harapan kita diaku sebagai umatnya dan berhak telah mendapatkan syafaat ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus yang saya hormati Ketua DKM Masjid PT Yanmar Ar-Rahman ya, poho diwae. Yang saya hormati para jamaah mustami'in yang senantiasa sama-sama duduk kita dalam satu tempat yang tujuan niat kita hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua oleh Allah selalu mendapatkan cucuran rahmat dan barakah, selalu mendapatkan ampunan dosa-dosa kita, dan mudah-mudahan duduknya kita di majlis ilmu menjadikan wasilah kelak Allah selamatkan kita daripada pintu kebinasaan menuju pintu kesenangan. Amin Allahumma ya rabbal alamin. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yo ngaji lebih maghrib biasa ya. Maghrib 10 menit lagi. Berarti mukadimah 5 menit, ngaji 5 menit beres. Nasi padang udah ada, nasi padang. Apa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang nomor 4 kajian kita Mukhtarul Hadis. Rasul mengatakan ayatul munafik, adapun tanda orang-orang yang munafik yaitu salasun ono telu. Ciri orang yang munafik ada 3.
Yang pertama, idza haddasa ing dalem ari kalane crita-crita, kadzaba mengko ngorohaken sapa munafik. Yang pertama ciri orang munafik ketika dia berkata kadzaba, dusta omongannya, bohong ucapannya. Ya, munafik. Orang yang munafik itu adalah orang-orang yang senantiasa melanggar perintah Allah secara halus. Secara halus. Ya. Emang ada orang melanggar perintah Allah secara kasar, ada terang-terangan kagak sholat, terang-terangan kagak ngaji, terang-terangan kagak puasa. Ya, itu namanya melanggar perintah Allah secara kasar, artinya terlihat secara jelas. Lalu ketika seseorang melanggar perintah Allah dengan cara halus, dengan cara samar, yakni adalah orang-orang yang munafik, orang-orang yang senantiasa berkata baik di depan, berkata buruk di belakang, munafik. Duha. Yang ngomong kagak duha. Bangun. Bangun apa? Bangunin sahur ini mah. Tahajud. Yang ngomong kagak tahajud, munafik. Ya karena hadisnya idza haddasa kadzdzaba. Kalau dia berkata dusta, orang yang berbohong udah jelas munafik. Ancaman orang munafik jelas sangat banyak. Di antaranya ancaman orang yang munafik di dalam segi dunia, yang pertama Allah akan persulit jalan usahanya. Orang tukang bohong biasanya dibohongin lagi. Beneran Pak, saya kagak bohong, saya mah bener lah. Padahal nolong pitik. Ya, sononya dibohongin lagi. Nah ini adalah hukum. Ya. Allah akan persulit jalan kasabnya, Allah persulit jalan usahanya. Kenapa? Munafik. Di antara ciri yang kedua, Allah akan sukarkan, Allah akan sulitkan ketika dia tidak bertobat, di akhir hayatnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa abadu fil husnil khatimah, maka jauh dari kata-kata husnul khatimah. Hati-hati nih. Waalaikumsalam. Kang di mana? Di jalan. Padahal masih ngopi di rumah. Bohong nggak ini? Bohong. Munafik nggak? Munafik. Sama. Ya. Akan tetapi tetap segala koridor-koridor yang kita jalankan yang penuh dusta kepada Allah, yang penuh maksiat kepada Allah, maka cukup dengan kita menyesali, tidak mengulangi, mengucapkan kalimat astaghfirullahaladzim. Nah ini, Masya Allah. Orang munafik itu ancamannya dengan ahlul kitab wal musyrikin. Maka jikalau terkadang ada takbirannya suka ditambahin, wala na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal musyrikun walau karihal munafikun walau karihal munafikun, suka ditambahkan. Ya. Nah ini adalah di mana seseorang itu sangat takut sebenarnya jatuh di dalam lembah kemunafikan. Akan tetapi kadang tidak kerasa orang munafik, nggak kerasa. Ya. Batuk bayi nih, aduh, cuaca kurang bagus, cuaca
Johir batin ini mah. Ya, insyaallah. Kembali, karena ngajinya singkat nih, ngajinya karena waktunya sedikit, jadi kita justru ngaji nih. Kalau kita banyak ngobrolnya, nanti ngajinya sedikit. Kembali, orang yang munafik, yang kagak tobat sama Allah, di samping Allah persulit daripada keberkahan dunia, Allah sukarkan kelak mengucapkan dua kalimat syahadat atau kalimat thayyibah ketika di akhir daripada hayatnya. Na'udzubillahi min dzalik. Munafik, ada fasik. Nah, ini berbeda tapi hampir sama. Ya. Berbeda tapi hampir sama. Lalu yang kedua, ciri orang yang munafik, kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa idza wa'ada, ketika dia berjanji maka dia berkhianat, tidak nepatin janji. Ya, makanya janji itu jangan main-main. Janjilah Kang, besok saya ngaji. Janjilah besok saya nyaur utang. Tahu nyaur utang? Bayar utang. Ya, tapi tidak ada obrolan lagi, tapi tidak ada WA lagi, maka janji tersebut dikatakan janji yang khianat. Maka orang yang demikian dikategorikan orang yang munafik. Munafik. Lalu apalagi orang yang sudah berjanji tapi tidak menjalankan janjinya, berkhianat kepada Allah, adalah orang-orang yang mengaku dia berikrar kepada Allah, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula, tapi dia sudah ikrar janji sama Allah tapi dia tidak menjalankan perintah Gusti Allah. Saya mengaku Tuhan saya Gusti Allah, saya iman kepada Allah, saya iman juga kepada Rasulullah. Kata Allah, jam 12 liren, sholat dulu. Apa kita kata? Entar dulu dah. Sampai di entar, akhirnya terlantar sholat kita, tinggalkan oleh kita yang namanya sholat, maka masuk dalam golongan munafik. Bahkan jelas dalam Al-Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Fawailul nerakawel gitu. Nerakawel nih bagian siapa? Orang-orang yang senantiasa menjalankan sholat, akan tetapi salatnya senantiasa lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala salatihim sahun, lupa salatnya, masih neraka bagiannya. Apalagi orang-orang yang kagak sholat. Coba itu. Well, tahu neraka well kita? Belum, sama, saya belum. Menurut keterangan. Orang yang melalaikan sholat itu ada 3. Ini orang yang melalaikan itu bukan orang yang gak sholat, tapi orang yang sholat, yang sholatnya lupa. Nah, lupa di sini ada 3. Satu, orang yang dikategorikan orang yang lalai dalam sholatnya adalah orang yang tidak faham akan syarat dan rukunnya sholat. Nah, bedanya ini fikih sama nahwu begini. Saya sering sampaikan. Fikih itu kita kagak hafal, ya, kita kagak hafal fikih, tapi kita tahu. Tapi nahwu sorof, ya, kalau kitab-kitab atau kajian jurumiyah kita terkadang hafal tapi kita sulit untuk mempraktekkan. Ya, al-kalamu utawi ngaran kalam wa ya kalam iku al-i'rabu huwa taghyiru awakhiril kalim. Apa kita, tapi yang dimaksud i'rab apa? Lambuh, enggak tahu, enggak nyaho, ya.
Tapi syarat dan rukun sholat kita nggak hafal, tapi kita tahu. Tahu takbir, tahu habis takbir kita ngucapin Fatihah. Ya, nah itu. Allahu Akbar. Nah, kita tahu. Tapi kalau kita ditanya Allahu Akbar ini rukun sholat bukan? Wah, gua sebenarnya bukan kagak tahu, lu tanya. Lalu terus gua kalau gua jawab gua takut ria pamer. Biasa begitu. Ya. Kalau gua jawab gimana ya? Emang lu tahu nggak sih sebenarnya? Lah, jangan kata tahu lu, kagak tuh. Kita begitu. Ya Allah. Allahu Akbar. Rukunnya mengucapkan kalimat Allahu Akbar, takbirnya hukum sunnah. Jadi jangan perebut takbir. Jangan perebut ngeletakin tangan. Gak boleh ngeletakin tangan begini, harus begini. Gak boleh begini, harus begini. Mau gimana ge ini mah? Mau diletakin di sini boleh, letakin di sini boleh. Yang penting tangan kita yang diletakin, bukan tangan teman kita. Marah dia. Allah pinjamkan tangannya lah, marah. Mana yang termasuk rukun? Allahu Akbar, rukun. Rukun apa itu? Rukun qauli. Berarti kalau rukun qauli harus terdengar minimal, maksimal ya, dengan kuping telinga kita sendiri. Nggak boleh kekencengan, makruh. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal mustaqim. Kenceng banget. Sampai kedengeran dia sholat di barisan jamaah paling belakang, sampai kedengeran sama imam. Ya orang mesinnya kecil. Kira-kira keganggu nggak? Keganggu. Sholat aja anteng-anteng kita keganggu, apalagi ada ya bisikan-bisikan begitu. Ya, makruh dalam kitab Fathul Mu'in bab sholat. Rukun qauli yang diucapkan terdengar oleh temannya atau oleh sandingnya dan dia merasa terganggu, maka makruh sholatnya, bukan mendapatkan keafdalan tapi mengurangi pahala sholat. Hati-hati. Ini harus saya sampaikan karena sering ya. Sering. Nah ini rukun. Kita habis itu baca suratul Fatihah ya. Terus rukuk, terus kita tumaninahnya, i'tidalnya. Kita hafal gerakannya, tapi nggak hafal kalau suruh nguruntutin berapa syarat sholat. Waduh, gua kemarin mah tahu, sekarang gua lupa gitu. Itu kita. Ya. Kembali. Di antara orang-orang yang munafik adalah orang yang berjanji maka dia berdusta. Khilaf. Aduh, hampura saya khilaf. Nah, khilaf ini nulayani bahasa Jawanya. Berkhianat. Nah, sama aja berkhianat. Cuman beda dikit doang. Nah, kagak nepatin janji. Makanya jangan gampang mengubar janji. Jangan gampang mengubar janji. Maka setiap perkara apapun, Imam Ghazali mengatakan, sebaik-baik seseorang, walaupun dia sanggup dan dia merasa kuat dirinya, ketika dia berbincang dengan temannya, maka selalu mendahului daripada kata insya Allah. Kenapa harus mengucapkan kalimat insya Allah? Di dalam hikam dikatakan, orang yang selalu tidak mengucapkan kalimat insya Allah, maka dia dikatakan tulul amal, orang yang panjang angan-angan. Ya, karena kita nggak tahu. Besok ngaji ya Kang. Ya, iyanya ini udah mantep banget. Ya ngaji, ya kagak gitu. Kan kacau urusan. Tapi kalau kita berkata, besok jadwal ngaji di Yanmat biasa jam 5. Oh ya, insya Allah hadir. Nah ini yang baik. Insya
Insya Allah. Karena apa? Karena belum tentu kita bisa sanggup menghadiri majlis taklim. Karena berat kan, berat banget. Makanya hujan. Tadi saya mau berangkat nih, berat banget saya ini. Ya Allah, berat benar saya berangkat. Ya, tapi saya pikir-pikir lagi, kalau saya ngaji hari ini libur, ngajinya kapan lagi ini? Lama lagi saya ngaji. Ya, makanya saya ngaji didorong di sini sama Avanza. Kalau sendiri kagak berangkat, berat. Sampai sini masuk angin, kagak jadi ngaji. Nah, alhamdulillah, makanya bisa hadir silaturahmi, mudah-mudahan berkah kabeh. Amin. Terakhir, di mana-mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan orang-orang yang memiliki ciri-ciri munafik adalah ketika dipercaya khanan, berkhianat. Nyidro, di sini cidro, menyakiti. Diberikan amanah, dia sanggup tapi tidak bisa menjalankan. Munafik nih. Ya. Hati-hati dengan amanah, enggak sembarangan. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika perjalanan Isra Mi'raj melihat seseorang melewati jembatan Shiratal Mustaqim dengan memikul yang sangat besar beban di atas pundaknya. Maka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat Jibril, "Wahai Jibril, siapakah itu yang lempangnya membawa beban di atas tonggongnya Jibril?" Tonggong, nyaho tonggong. Punggung. Itu banyak banget bebannya. Ya, dia pikul satu, dia nggak kuat, dia tambah lagi. Siapa itu Jibril? Maka Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, maka sesungguhnya itulah gambaran untuk orang-orang yang diberikan satu amanah, tapi dia belum menjalankan amanah ini, dia dikasih lagi amanah, dia selalu menyanggupi amanahnya. Maka inilah orang-orang yang senantiasa kelak di jembatan Shiratal Mustaqim mendapat pikulan yang sangat berat." Wah, keren memang, jabatan banyak. Tapi kalau kita nggak bisa ngontrol, kita nggak bisa menjalankan dengan baik, jadi beban di akhirat. Pengurus DKM dia, pengurus Dansos dia, pengurus Persatuan dia, pengurus perbendaharaan Hermawan dia juga. Masya Allah, 4, tapi gak sanggup satu juga nih. Belum ada yang terrealisasi, belum ada yang baik, dia terima terus. Ya, maka jikalau tidak tersalurkan amanah ini, maka dikatakan khanan. Di samping kita termasuk ciri orang yang munafik, kelak beban kita pun lebih berat. Makanya amanah mah satu aja. Ya, punya jabatan mah satu aja kita mah. Kalau ketua dekem udah dekemin aja masjid. Ya, DKM ya, satu. Ya, biasanya kan banyak banget nih kadang titel nih, pangkat orang, tapi satu ustadz ya udah ustadz, pekerjaannya ngaji ya. Jadi jangan double jabat iya, kiai iya ya, ustadz iya. Kalau ustadz udah ngerangkap tuh kalau udah jadi kiai ya. Kalau kiai udah pasti ustadz, kalau ustadz belum tentu kiai. Tapi nggak bisa menjalankan amanah ini, berat. Jelas hadisnya di dalam Dardir dikatakan demikian. Tuh, ya. Kenapa? Karena pikiran manusia itu dibatas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan keinginan berbuat baik itu tidak selalu mulus, kawan. Ada rintangannya. Kita sekarang semangat-semangatnya ngaji nih. Ngaji jam 5, jam 3 udah nongkrong di masjid. Itu kan kali ini. Tapi suatu saat kita nggak tahu. Ya enggak? Karena apa? Semangat kita itu kadang semangat. Yo, tanggal muda semangat. Tanggal tua melehoi. Itu kan kita.
Ya, makanya kenapa dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena manusia tidak terlepas dari hawa nafsu. Ya ini, jamaah hadirin rahimakumullah. Mudah-mudahan kita mah ya ngajilah kita mah ya. Nggak bisa kayak santri kita ngaji setiap waktu, ya ada waktu kita sempetin. Santri kan tiap waktu ngaji. Ya, kalau kita mah ya seminggu sekali kita sempetin dah. Kalau mau mah ya, kalau kagak ya nggak usah dipaksa. Ya, nggak usah dipaksa. Ya ntar ke mati orang mah. Ya enggak? Lah ya orang mati ntar ke. Apa urusannya tad? Banyak. Salah satunya apa? Pahala ngaji, sering saya katakan, pahala ngaji ini nanti kerasanya kalau lagi sakaratul maut. Kalau begini nggak kerasa kan? Biasa aja kita. Tapi kalau habis ngaji suka kerasa. Kenyang, nasi padang. Lah iya pan, habis ngaji kerasa nih kita nih. Tuh, udah tatit-tatit baik. Tuh, makanya kesempatan Allah berikan, sehat walafiat, ngaji ada waktu berangkat. Ya, berangkat. Kenapa? Karena kesempatan tidak datang dua kali. Kesehatan tidak ada yang jamin sehat terus. Kadang sakit, kekuatan tidak jamin, kadang lemah. Nah ini, ketika Allah berikan kesempatan, mudah-mudahan kita semua bisa memaksimalkan kesempatan dengan baik dengan cara kita selalu istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Segitu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita berdoa. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina syafiina wa nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu radhiyallahu tabaraka ta'ala bi salatina sallu rasulillah asma'in. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'ama yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa li'azimi sultanik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.